Perkenalkan, nama saya Fani Amaluddin dari kelas 2 GIAT. Pengertian ta'arud secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata ta'aroda. Secara etimologi berarti artinya pertentangan. Dan al-adilah adalah bentuk jamak dari dalil, yang berarti alasan, argumen, dan dalil. Secara terminologi, ta'arud al-adilah adalah pertentangan dalil. Terdapat suatu dalil yang menghasilkan ketetapan hukum, namun berbeda, bahkan bertentangan dengan ketetapan hukum yang timbul dari dalil lain. Macam-macam ta'arud al-adilah terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada Al-Quran dengan Al-Quran. 2 ayat menghasilkan hukum yang tampak berbeda. Dan untuk yang kedua, Al-Quran dengan Sunnah. Ayat dan hadis menghasilkan ketetapan yang berlawanan. Dan poin ketiga, Sunnah dengan Sunnah. Yang keempat, Sunnah dengan Qiyas. Hadis berlawanan dengan hasil penalaran Qiyas. Dan poin yang terakhir, Qiyas dengan Qiyas. 2 hasil ijtihad atau Qiyas ulama yang berbeda. Cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Dan menurut ulama Syafi'iyah, metode ini yakni al-jamu wa taufiq, tarjih, nasih, dan tasakut al-dalalain. Tarjih secara bahasa berarti menguatkan. Menurut Syaukani, tarjih adalah upaya menetapkan kelebihan pada salah satu sisi yang bertentangan dengan berpegang pada dalil yang lebih kuat dari dalil yang berlawanan. Contoh tarjih, hukum puasa bagi orang yang junub. Hadis riwayat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang junub sampai tiba waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Sementara itu, Aisyah meriwayatkan hadis yang artinya adalah Rasulullah SAW memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, bukan karena mimpi. Kemudian beliau tidak buka dan tidak pula mengkodok puasanya. Nasa adalah cara penyelesaian pertentangan dalil dengan membatalkan salah satu hukum dari 2 dalil yang bertentangan. Syaratnya, mujtahid wajib mengetahui urutan waktu kedatangan masing-masing dalil yang datang terakhir membatalkan hukum dalil yang datang lebih dahulu. Contoh nasa adalah ziarah kubur. Hukum awalnya dibatalkan, Rasulullah SAW sebelumnya melarang umat berziarah ke kuburan. Dan hukum akhirnya berlaku menurut hadis riwayat Muslim, Abu Daud, sesungguhnya yang mengatakan, sesungguhnya dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka kini ziarahilah kuburan, karena yang demikian dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Al-jam'u wa taufiq. Jam'u artinya usaha menggabungkan atau mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan. Taufik, usaha mengkompromikan hasil yang ditemukan pada proses jam'u. Cara untuk mengkompromikan berdasarkan hukum dalil. 1. Jika hukum dapat dibagi berlaku untuk situasi keadaan yang berbeda. Dan yang kedua, pilih hukum dari masing-masing dalil untuk aspek yang berbeda, kelengkapan versus keutamaan. 3. Jika hukum bersifat umum, berlaku tiap dalil untuk subjek atau orang yang berbeda. Yang pertama adalah tiap dalil memiliki kekuatan yang sebanding sebagai hujjah. Yang kedua, penafsiran dalil tidak melanggar aturan bahasa. Yang ketiga, harus dilaksanakan oleh mujtahid. Yang keempat, tidak bertentangan dengan dalil qot'i atau syariat yang sudah jelas. Contoh dalil yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Masa iddah ditetapkan 4 bulan 10 hari tanpa menjelaskan apakah istri yang ditinggalkan dalam keadaan hamil atau tidak. Dan dalil yang kedua ada di Quran Surat At-Tolak ayat 4, yang artinya masa iddah perempuan hamil berlangsung sampai ia melahirkan tanpa menjelaskan sebab perceraian. Hasil kompromi jam'u wa taufiq, kedua dalil dikompromikan agar sama-sama dapat difungsikan. Masa iddah bagi perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya diambil dari jangka waktu yang paling panjang di antara keduanya.
yakni 4 bulan 10 hari atau sampai bayinya lahir. Kesimpulannya, ta'arud al-adilah adalah pertentangan antar dalil yang menghasilkan ketetapan hukum berbeda atau atas suatu kasus yang sama. Terdapat 5 jenis ta'arud: Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, sunnah dengan sunnah, sunnah dengan kias, dan kias dengan kias. Penyelesaian ditempuh secara bertahap melalui tarjih, nasah, dan al-jam'u wa taufik dengan urutan berbeda antara Hanafi dan Syafi'iyah. Mengkompromikan dalil jam'u wa taufik lebih utama ketika memungkinkan karena menghilangkan pertentangan, mengabaikan salah satu dalil. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.